Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan belajar materi ke-9 tentang managing file. Materi pertama, struktur directory pada Linux. Materi kedua, navigasi path. Materi ketiga, absolute versus relative path, dan seterusnya. Pada materi pertama mengenai struktur directory pada Linux, jadi ini adalah gambarannya ya teman-teman. Nah, yang di atas ada tanda slash atau garis miring. Jadi garis miring ini adalah lambang dari root. Root adalah pengguna hak akses yang paling tinggi. Jadi root bisa melakukan apa saja terhadap directory di bawahnya. Untuk basic, kita menggunakan directory home dan directory user. Yang pertama, directory user. Jadi directory user ini untuk menyimpan file instalasi. Jadi ketika kita menginstal aplikasi, file instalasinya tersimpan di directory user. Jika disamakan dengan Windows, sama saja dengan program file. Kita buka terlebih dahulu, lalu kita ke disk PC, lalu kita ke local disk C. Nah, kita buka program file. Nah, sama saja seperti user pada Linux. Lalu selanjutnya directory home. Jadi directory home ini tempat user kita berada. Jadi ketika kita buka directory home ini, maka akan muncul user pada Linux kita. Oke, selanjutnya ada directory etc. Jadi fungsi directory etc adalah untuk menyimpan konfigurasi seperti web server, networking, dan lain-lain. Berhubung di PowerPoint yang nggak ada etc, kita langsung saja ke Linux. Nah, kita sudah login Linux. Di sini kita bisa klik user. Nah, sekarang kita sudah berada di directory home. Kita coba klik home, lalu open terminal. Kita pwd. Nah, sekarang kita berada di directory home. Kita close terlebih dahulu. Kita klik outer location. Kita klik tanda slash. Nah, di sini ada directory home dan seterusnya. Jadi untuk melihat kita berada di mana, kita klik komputer lalu properties. Nah, kita sedang ada di root. Jadi fungsi home ini adalah untuk menyimpan user. Lalu selanjutnya directory etc untuk menyimpan konfigurasi. Lalu directory user adalah untuk menyimpan instalasinya. Jadi segitu saja tentang materi struktur directory pada Linux. Oke, materi selanjutnya navigasi path. Perintah pertama, pwd, fungsinya adalah untuk menampilkan jalur lengkap directory tempat Anda berada saat ini di dalam sistem operasi. Perintah kedua, cd, digunakan untuk berpindah atau mengubah directory kerja folder saat ini. Perintah ketiga, ls, digunakan untuk menampilkan daftar berkas dan directory
di lokasi tertentu dalam sistem berkas. Oke, kita lanjut ke Linux. Kita klik activity, kita ketik terminal. Nah, perintah pertama yaitu pwd. Jadi fungsi pwd adalah untuk mengetahui kita sedang berada di mana. Enter. Nah, sekarang kita berada di directory home. Jadi itu saja dari perintah wd. Selanjutnya kita ke perintah cd. Jadi cd adalah untuk berpindah direktori. Oke, contohnya seperti ini. cd/etc. Nah, kita pwd. Nah, sekarang kita sudah berpindah direktori. Yang tadinya kita berada di direktori home, sekarang kita berada di direktori etc. Nah, perintah selanjutnya yaitu ls atau list. Jadi fungsi ls yaitu untuk menampilkan berkas atau direktori pada lokasi tertentu. Kita pwd terlebih dahulu. Nah, sekarang kita berada di directory home. Jadi kita ingin mengetahui ada apa saja di directory home ini. Kita ketik ls. Nah, di sini ada dokumen, musik, desktop, dan lainnya. Jadi segitu saja pada materi kedua. Oke, materi ketiga itu absolute versus relative path. Absolute path merupakan perintah untuk masuk direktori dengan mengawalinya menggunakan tanda slash. Sedangkan relative path tidak diawali dengan tanda slash. Kita coba ke direktori, struktur direktori. Ada contoh pertama yaitu absolute path. Ketika direktori home ingin berpindah ke direktori bin menggunakan slash, hasilnya bisa. Tapi ketika direktori home ingin pindah ke lib tanpa menggunakan slash, hasilnya gagal. Oke, contoh kedua relative path. Ketika user ingin pindah ke direktori bin tanpa menggunakan slash, hasilnya bisa. Oke, kita contohkan saja ke Linux. Kita pwd. Nah, kita sedang berada di directory home. Nah, ketika kita ingin pindah dari home ke user, kita ketikkan cd spasi slash usr kita enter. Nah, hasilnya bisa. Kita coba keluar terlebih dahulu dari directory user. Nah, kita coba tanpa slash, cd slash spasi usr. Nah, hasilnya gagal. Oke, contoh kedua relative path. Jadi relative path itu tanpa menggunakan slash. Oke, kita ls. Nah, kita akan masuk ke direktori musik.
Kita coba cd spasi musik. Nah, hasilnya bisa. Kita coba keluar terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu materi ketiga. Kita lanjut ke materi selanjutnya, spesial karakter. Spesial karakter atau karakter khusus yang merupakan simbol selain huruf dan angka yang memiliki makna atau fungsi khusus di dalam sistem operasi atau sel. Yang pertama yaitu garis lengkung untuk mempresentasikan direktori home Anda. Yang kedua, bentuk bintang dan tanda tanya sebagai operator untuk mencocokkan karakter yang disebut sebagai operator globbing. Selanjutnya ada tanda garis miring untuk mengalirkan keluaran dari satu perintah ke perintah lain. Oke, selanjutnya ada tanda garis miring yang berfungsi sebagai karakter escape, memberitahu sel bahwa karakter setelahnya harus diperlakukan secara harfiah, bukan sebagai instruksi khusus. Oke, materi selanjutnya membuat file dengan touch. Kita bisa klik terlebih dahulu. Kita masuk ke direktori musik. Nah, kita coba pwd. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori musik. Nah, bagaimana cara menambahkan file touch? Kita coba klik touch spasi coba titik txt. Kita enter. Kita coba ls. Nah, sekarang sudah ada direktori coba txt. Oke, materi selanjutnya perintah ls advance. Perintah ls di Linux digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori dengan berbagai jenis atau opsi yang memodifikasi cara tampilannya, seperti ls-l untuk informasi detail, ls-a untuk menampilkan file tersembunyi, ls-h untuk ukuran yang mudah dibaca, dan ls-r untuk daftar subdirektori secara rekursif. Berikut adalah penjelasan beberapa jenis perintah ls yang umum. Pertama, ls tanpa opsi, menampilkan daftar nama file dan direktori dalam format pendek di direktori saat ini. Selanjutnya, ls-a menampilkan semua file dan direktori termasuk yang tersembunyi. Selanjutnya, ls-l menampilkan daftar panjang dengan informasi detail seperti izin akses, jumlah hard link, pemilik, grup, ukuran file, tanggal modifikasi, dan nama file. Oke,
kita coba praktekkan di Linux. Kita coba clear. cd. Nah, kita coba ls tanpa opsi. Nah, hasilnya seperti ini, cuma ada nama direktorinya saja atau nama file. Oke, selanjutnya ls-a. Hasilnya yaitu seperti ini ya, ada file yang tersembunyi. Dan sedangkan ls-l itu ini hasilnya, ada modifikasi dan banyak. Jadi segitu saja dari materi ke 6. Oke, materi selanjutnya membuat direktori dengan mkdir. Langsung saja kita ke Linux, kita ketikkan mkdir saya 1, enter. Lalu kita klik tanda panah ke atas, kasih slash saya 2, lalu tanda panah ke atas lagi, kasih slash saya 3. Nah, kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada direktori saya 1. Lalu kita ingin pindah ke direktori saya 1. Saya ya 1. Coba kita ls. Nah, di sini sudah ada direktori saya 2. Lalu kita ingin pindah ke direktori saya 2, cd spasi saya 2. Nah, sekarang kita coba ls lagi. Nah, di sini sudah ada saya 3. Kita pindah 3. Nah, sekarang sudah tidak ada direktori lagi di saya 3 karena saya belum membuat direktorinya. Jadi segitu saja untuk membuat rmdir. Oke, materi selanjutnya perintah cp. Perintah cp di Linux digunakan untuk menyalin file atau direktori. Oke, selanjutnya kita buka Linux. Oke, kita coba ingin menyalin yang tadi kita sudah buat file di folder musik. Kita coba buka home, kita buka folder musik. Nah, kita coba ingin salin coba titik txt ke direktori home. Oke, selanjutnya kita ke terminal, kita ketikkan cp musik slash coba titik txt spasi slash home slash user 1, enter. Lalu kita ls. Nah, di sini sudah ada file coba titik 1.
kita coba lihat di usernya, kita coba tuh sudah ada file coba .txt. Oke, materi selanjutnya perintah mv atau move adalah untuk memindahkan atau mengganti nama, berkas, atau direktori. Oke, langsung saja kita ke Linuxnya. Kali ini kita ls. Kali ini saya akan mengganti nama file coba .txt ini. Kita ketikkan mv coba .txt spasi, lalu kita ganti baru .txt, kita enter, kita ls. Nah, sudah terganti namanya di directory home. Selanjutnya, untuk memindahkan file, kita akan memindahkan file lama ini ke directory home. Oke, kita coba. Kita coba mv, lalu test2 slash lama .txt spasi slash home slash user 1, atau bisa juga kita pakai titik, kita enter, kita coba ls. Nah, di sini sudah ada file lama txt-nya. Oke, selanjutnya materi yang terakhir perintah rm atau remover, perintah pada sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk menghapus file dan directory. Oke, langsung saja kita ke Linux, kita coba ls. Kita coba akan mencoba hapus file lama .txt. Kita coba rm lama .txt, enter, kita ls. Nah, di sini sudah tidak ada file yang namanya lama txt. Oke, selanjutnya kita akan menghapus direktori test2. Kita menggunakan perintah rmdir itu test2, enter, lalu kita ls. Nah, di sini sudah tidak ada direktori test2. Jadi sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.